Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Allah memberikan jeda waktu ratusan hingga ribuan tahun di antara para nabi? Ada sebuah benang merah yang sengaja disembunyikan dalam lipatan sejarah, sebuah pola rahasia yang menentukan kapan pertolongan Allah itu turun dan kapan sebuah peradaban harus diakhiri. Banyak orang hanya membaca kisahnya, tapi melewatkan satu rahasia besar di balik jarak waktu tersebut. Padahal, jika Anda memahami rahasia ini, Anda akan menyadari bahwa posisi kita saat ini di akhir zaman bukanlah sebuah kebetulan. Ada sebuah kekuatan besar yang akan Anda dapatkan saat memahami pola ini. Anda tidak akan lagi merasa sendirian saat menghadapi ujian hidup yang paling buntu sekalipun. Apa sebenarnya rahasia di balik sunyinya langit selama ratusan tahun itu? Dan pesan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita yang hidup di masa tanpa nabi ini? Simak rahasia garis waktu ini hingga detik terakhir, karena jawabannya akan mengubah cara Anda memandang takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah surga, jauh sebelum peradaban megah berdiri, sebelum tinta sejarah pertama kali digoreskan, ada satu titik mula yang mengubah wajah semesta. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, di sanalah eksistensi kita semua bermula. Saat itu, dunia hanyalah hamparan bumi yang sunyi tanpa teknologi, tanpa hiruk-pikuk kota. Namun di balik kesunyian awal itu terselip sebuah teka-teki besar. Berapa lama manusia harus mengembara tanpa bimbingan baru dari langit? Setelah Nabi Adam wafat, sang waktu terus melaju. Generasi berganti, ratusan tahun tersapu masa, hingga akhirnya Allah mengutus seorang nabi dengan kecerdasan luar biasa. Beliau adalah Nabi Idris. Dikisahkan bahwa Nabi Idris adalah pelopor tulisan dan ilmu perhitungan, sosok yang mulai menata kehidupan manusia menjadi lebih terorganisir. Namun, keajaiban paling besar bukan terletak pada ilmunya, melainkan pada takdirnya yang melampaui logika. Al-Quran mencatat bahwa beliau diangkat ke kedudukan yang sangat tinggi. Para ulama menafsirkan ini sebagai pengangkatan fisik ke langit. Di saat manusia lain kembali menjadi tanah, Nabi Idris justru menjauh dari bumi. Kejadian ini menyisakan misteri. Berapa lama sebenarnya jarak antara masa Nabi Adam dan Nabi Idris? Sejarah seolah sengaja menutup rapat angka pastinya, mengingatkan kita bahwa Nabi diutus bukan karena kebetulan, melainkan sebagai jawaban saat manusia mulai kehilangan arah. Namun, masa setelah Nabi Idris menjadi babak yang lebih mencekam. Ribuan tahun berlalu, peradaban berkembang pesat, namun hati manusia perlahan mengeras. Ajaran tauhid memudar, digantikan oleh benih-benih kesyirikan pertama dalam sejarah. Patung-patung disembah sebagai Tuhan. Di tengah kegelapan moral inilah Nabi Nuh hadir menghadapi kaum yang sangat keras kepala. Beliau bukan sekedar berdakwah, namun menunjukkan ketabahan yang tak terbayangkan selama 950 tahun. Bayangkan, hampir 1 milenium menyeru dalam kebenaran, namun hanya segelintir orang yang membuka pintu hatinya. Hingga tiba saat di mana langit tak lagi memberi toleransi, Allah memerintahkan pembangunan sebuah bahtera di tanah kering yang jauh dari lautan. Sebuah perintah yang mengundang tawa dan ejekan bagi mereka yang merasa pintar. Namun ketika pintu langit terbuka dan bumi memuntahkan isinya, segalanya musnah. Air bah menenggelamkan gunung
dan kesombongan manusia. Nabi Nuh harus menyaksikan kepedihan terdalam saat anaknya sendiri menolak keselamatan dan memilih tenggelam dalam kekafiran. Banjir itu menghapus sejarah lama, menyisakan segelintir manusia untuk memulai dunia dari nol kembali. Setelah peradaban baru terbentuk dari keturunan Nabi Nuh, manusia kembali bertebaran, namun penyakit lama kembali kambuh, lupa pada Sang Pencipta. Maka lahirlah Nabi Ibrahim di tengah keluarga penyembah berhala. Beliau adalah pemikir yang berani mempertanyakan kebenaran di balik benda-benda mati. Melalui pengamatan pada bintang, bulan, dan matahari, beliau menemukan hakikat bahwa Tuhan sejati tidak akan pernah tenggelam. Perjuangannya berujung pada peristiwa pembakaran yang dahsyat oleh sang penguasa. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya melalui firman yang abadi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Sejak masa Nabi Ibrahim yang dijuluki bapak para nabi, jarak antar utusan mulai terasa lebih dekat, seolah dunia sedang dipacu menuju puncak sejarah. Dari garis keturunannya lahirlah Nabi Musa, sosok yang ditakdirkan menghancurkan keangkuhan Fir'aun. Uniknya, Nabi Musa justru tumbuh besar di dalam istana musuh yang ingin membunuhnya. Ini adalah skenario langit yang tak terbendung. Pertarungan beliau melawan Fir'aun bukanlah adu kekuatan fisik semata, melainkan pertarungan antara mukjizat nyata melawan sihir dan kesombongan. Puncaknya terjadi di tepi laut yang buntu. Di saat Bani Israel ketakutan, Nabi Musa dengan keyakinan baja membelah samudera. Fir'aun dan pasukannya berakhir dalam gulungan ombak, menyisakan pelajaran bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Namun meski telah melihat mukjizat sebesar itu, Bani Israel tetap sering menyimpang. Akibatnya, Allah mengutus nabi-nabi secara beruntun tanpa jeda yang lama. Masa Nabi Daud yang menundukkan besi, hingga Nabi Sulaiman yang memerintah angin dan jin, menjadi bukti betapa langit terus berupaya menjaga manusia. Di penghujung silsilah Bani Israel, muncul Nabi Isa yang lahir tanpa ayah sebagai tanda kebesaran Allah. Beliau menghidupkan yang mati dan menyembuhkan yang buta. Namun penolakan kaumnya membuat Allah mengangkatnya ke langit, meninggalkan dunia dalam kesunyian wahyu selama 600 tahun. Itulah masa fatrah, masa kekosongan, di mana tidak ada nabi yang membimbing. Dunia kembali kacau, hingga akhirnya di lembah Mekah yang gersang, lahirlah sang penutup cahaya kenabian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai Al-Amin yang terpercaya. Di usia 40 tahun, keheningan langit berakhir dengan satu kata, yaitu Iqra. Wahyu ini menandai dimulainya babak terakhir bagi manusia. Beliau berjuang melawan penghinaan dan penganiayaan demi satu pesan tauhid. Dan yang paling krusial bagi kita adalah sabda beliau yang menentukan nasib zaman ini, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini adalah segel, rantai emas kenabian dari Adam hingga Muhammad ini telah sempurna. Kita sekarang hidup di zaman tanpa nabi, sebuah masa di mana tidak akan ada lagi utusan yang akan datang saat kita tersesat. Petunjuk itu sudah lengkap, namun tantangannya ada pada diri kita. Apakah kita masih memegang cahaya itu, ataukah kita sedang berjalan menjauh dalam kegelapan tanpa menyadarinya? Kisah jarak waktu para nabi ini bukan sekedar dongeng sejarah, melainkan refleksi bagi kita yang hidup di akhir zaman. Sahabat rumah surga, dari perjalanan ribuan tahun yang kita bedah tadi, jelaslah
bahwa garis waktu kenabian bukanlah sekedar deretan angka. Ia adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, namun ia selalu menunggu saat yang paling tepat untuk menunjukkan kekuasaannya. Kita mungkin hidup di masa yang sunyi dari wahyu yang baru, tapi kita memegang petunjuk yang paling sempurna. Dengan memahami cerita ini, Anda kini memiliki perspektif baru, bahwa setiap kegelapan yang Anda alami di saat ini bisa jadi adalah tanda bahwa cahaya pertolongan Allah sudah sangat dekat, sebagaimana kehadiran para nabi di saat dunia paling gelap. Jangan biarkan pengetahuan ini berhenti di Anda. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia langit lainnya yang akan kami bahas di channel ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like sebagai bentuk dukungan dakwah kami. Bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin saat ini sedang merasa lelah dengan ujian hidupnya. Biarkan mereka tahu bahwa ada pola kemenangan di balik setiap penantian. Tuliskan amin di kolom komentar jika Anda siap menjemput pertolongan Allah tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.